Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kita berjumpa kembali melalui video ini, saudara. Hari ini kita masuk dalam pelajaran yang keempat, berbicara tentang berkat keselamatan. Nah, sekedar mengingatkan saja, saudara, pelajaran ini adalah bagian dari kelas keselamatan yang sudah kita tonton bersama-sama. Ada 3 video yang sebelumnya. Sekedar mengingatkan, saudara, video yang pertama, pelajaran yang pertama di kelas keselamatan berbicara tentang kehidupan manusia. Yang kedua berbicara tentang, ada yang masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kejatuhan manusia dalam dosa, betul sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, berbicara tentang, ada yang masih ingat? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Dia dan tidak ada jalan yang lain, kata firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, berkat keselamatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara lihat saya dan bertanya, Pak, kenapa bicara berkat? Saya banyak mendengar, saudara, pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Tuhan berkata begini, Pak, kalau saya ikut Tuhan, apa yang saya dapatkan? Saudaraku, adalah sesuatu yang wajar. Saya mencoba menyelami pikiran dari orang yang bertanya itu, saudara, apa yang mendasari dia. Saya mencoba, saudara, untuk menggali ada apa sebenarnya. Memang sesuatu yang wajar kalau kita bertanya, saudara, dan ingin tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita peroleh, atau tantangan apa yang akan kita akan hadapi di kemudian hari. Tak kala kita, saudara, mengikuti atau menjalani sesuatu yang lain, yang baru dari apa yang biasa kita hidupi. Betul, saudara, ya? Ketika kita hendak masuk ke suatu pekerjaan yang baru, biasanya ada nervous, biasanya kita merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang membuat kita was-was, bagaimana nanti. Nah, saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan pun ketika pertama kali dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara. Nanti kalau saya ikut Tuhan bagaimana? Seperti apa? Apa yang akan saya terima? Nah, hari ini, saudara, kalau itu menjadi bagian pertanyaan yang pernah saudara tanyakan kepada diri Anda atau kepada Tuhan, pelajaran ini sangat baik untuk membuka wawasan spiritual kita, wawasan rohani kita, bahwa kalau engkau mengikut Tuhan, yes, kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Yes, kita akan diperhadapkan dengan kesulitan. Yes, kita akan bertentangan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Yes, saudara, itu semua betul. Tetapi sisi yang luar biasa, saudara, hari ini ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan kita, Bapa kita persiapkan bagi setiap orang yang mau meninggalkan hidupnya, meninggalkan dosanya, dan mau hidup mengikuti Dia. Saudara siap? Puji Tuhan. Yohanes pasal 10, saudara, ayat yang ke-10. Dikatakan begini, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala, apa, saudara? Kelimpahan. Betul sekali. Nah, saudara, firman Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan anak-anak Tuhan, saudara, bukan hanya berbicara tentang spiritual things saja, tetapi kita berkata mempunyai di dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin bertanya, Pak, kelimpahan apa yang dimaksud? Saya berbicara, saudara, don't get me wrong, karena seringkali ada orang hamba Tuhan, saudara, ketika bicara berkat, orang berbicara sesuatu yang, Pak, teologi kemakmuran. Bukan itu, saudara. Saya percaya sama seperti seorang bapak, seorang orang tua, saudara, kerinduannya untuk melihat anak-anaknya diberkati, kerinduannya sebagai bapak, sebagai orang tua melihat anak-anaknya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Saya percaya, saudara, kalau orang tua di bumi saja yang jauh dari kata sempurna bisa mempunyai hati seperti itu,
Terlebih lagi Bapa kita yang di surga, saudara. Dia ingin hidupmu berkelimpahan, bukan hanya berkecukupan. Berkelimpahan dalam apa? Saya terlalu percaya baik di dalam materi, baik di dalam hal-hal yang rohani. Tetapi ada banyak saudara ajaran-ajaran hanya menekankan di satu sisi. Kekristenan berbicara keseimbangan saudara, jasmani dan rohani. Karena iman tanpa perbuatan, Alkitab berkata adalah nol, adalah mati, adalah zero. Artinya saudara Anda bisa beriman di level 100, tapi kalau tindakan Anda di level 10, jungklang saudara, tidak balance. Atau katakanlah perbuatan Anda 100% luar biasa, tetapi Anda tidak punya iman kepada Tuhan. Alkitab berkata, karena iman kita dibenarkan, saudara. Artinya apa? Kehidupan spiritual kita, setinggi apa level spiritual kita, saudara, akan terlihat dari tindakan iman kita, kasih kita kepada setiap orang. Sama seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, kerinduan Bapa supaya hidup saudara bukan hanya secara materi saudara, tetapi secara spiritual. Karena nanti saudara saya bahas ini, saya mau tegaskan di awal-awal pelajaran kita. Karena nanti kita akan masuk secara khusus kepada bagian spiritualnya. Pak, apakah bagian secara jasmani Tuhan tidak cukup? Kalau pasti saudara, itu tidak ada question lagi. Alkitab berkata burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bayangkan saudara, bunga-bunga yang ada di padang, yang ada di bakung, Tuhan dandani, bayangkan saudara. Bahkan Alkitab berkata dengan jelas, Raja Salomo di dalam segala keagungan kemegahannya tidak bisa menandingi keindahan bunga yang ada di bakung. Saudaraku, dalam hal itu jelas. Matius 6:33 jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua, bukan sedikit saudara, bukan sebagian, semua akan ditambahkan. Jadi kalau bicara tentang berkat jasmani, tidak ada lagi keraguan di sana. Tuhan pasti dan akan cukupkan, bahkan limpahkan. Karena dengan itu saudara, hidup kita boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi alat yang bisa dilihat orang, bagaimana karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, kita mau bahas khusus hal-hal berkat-berkat spiritual yang Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 17 berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita boleh dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, sebagai anak, ketika kita hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berkata kita menjadi anak-anak kerajaan. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, Alkitab berkata dengan jelas, kita adalah ahli waris, saudara. Ahli waris. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki apa yang saudara capai hari ini. Pasti saudara akan wariskan kepada anak-anak Anda. Seyogyanya begitu. Ada memang orang tua yang tidak mau, tapi seyogyanya begitu. Anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, saudara. Ada amin, saudara. Oh, ini berkat yang luar biasa. Saya berdoa, saudara, supaya melalui pelajaran ini, paradigma kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, ketika engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, yes, kita akan menderita, kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan, tapi yes, kita juga akan memperoleh berkat-berkat spiritual. Dan saya percaya berkat-berkat jasmani pun Tuhan sudah persiapkan, dan Tuhan akan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudara.
Amin. Kalau engkau masih ragu untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan, hari ini saya berdoa supaya saudara boleh mengambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau memberikan hidupku 100% kepada Tuhan. Aku tidak mau memberikan hidupku sedikit-sedikit, sebagian saja. Atau mungkin kita yang masih hidup di dalam dosa, kita tidak mau berleha-leha tinggal di dalam dosa. Nanti waktunya, saudara, takutnya waktunya tidak keburu, kita terlambat di saat segala sesuatunya sudah hampir selesai. Baru kita berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupmu terlambat, sebelum terlambat. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara, karena ada berkat-berkat keselamatan yang Tuhan persiapkan, sediakan bagi setiap kita yang mau menerima Dia. Ada amin, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Matius pasal 9, saudara, ayat 5-10. Nah, saya akan bacakan summary-nya. Saya katakan, keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang percaya tidak semata-mata sebuah kehidupan baru yang kelak akan kita alami di dalam kekekalan. Yesus berkata, Ia akan menyediakan bagi kita pengampunan dosa, kehidupan kekal, tetapi juga pemulihan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebenarnya banyak berkat-berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Tapi saya bagi dalam 4 bagian besar saja, saudara. Berkat-berkat apa yang kita akan terima, berkat-berkat apa yang kita akan dapatkan, peroleh, hidupi, saudara, tak kala kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, berkat rohani. Katakan amin. Amin. Berkat rohani. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara, Efesus pasal 1. Buka Alkitab saudara, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam apa, saudara? Di dalam surga. Ayat 4-nya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris katakan ini, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Oh, kata-kata yang luar biasa, janji yang luar biasa. Berkat rohani, saudara. Berkat rohani. Berkat apa itu? Yang pertama, saudara, dari berkat rohani kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Alkitab berkata, ketika engkau memberikan hidupmu, lahir baru bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, hidup yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Katakan, yang lama sudah berlalu. Maksudnya apa, Pak? Apakah berarti dosa-dosa saya yang selama ini saya hidupi itu Tuhan ampuni? Yes, saudara. Apakah berarti, Pak, segala sesuatu dunia saya yang dulu gelap, kelam dengan dosa, Tuhan ampuni? Yes, saudara. Saudara menjadi baru di hadapan Tuhan, sama seperti bayi yang baru lahir, bersih dari segala dosa. Demikianlah kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menyandang status yang baru sekarang. Kalau tadi, saudara, anak dunia yang lahir dari kedagingan, yes, tetapi kita dikuasai dosa. Sekarang status kita berubah. Status kita menjadi anak-anak Allah, children of God. Bayangkan, saudara. Bayangkan. Saya membayangkan seperti ini, saudara. Andaikan orang tua saya adalah, let's say, Presiden United States atau Presiden of Australia, Perdana Menteri Australia. Bayangkan betapa bangganya saya. Hidup saya tidak akan bersama lagi dengan sekarang. Hidup saya pasti berbeda. Kemana-mana pasti ada yang mengawal saya. Kemana-mana saya tidak perlu khawatir. Karena apa, saudara? Karena Bapak saya yang adalah, katakanlah, sebagai presiden atau perdana menteri atau whatever, saudara, orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Hidup Anda tidak sama.
Jika saya memiliki bapa dunia yang terbatas hanya karena status jabatannya tinggi, saya sudah proud. Apalagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah seharusnya kita bangga berjalan menyandang status yang baru sebagai anak-anak Allah? Kita ini buatan Allah, kata firman Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bayangkan, saudara, kalau Anda memiliki sebuah, katakanlah, handphone, saudara. Tak kalah dulu saya waktu di Indonesia, saudara, ya gaji terbatas. Ya saya hanya mampu membeli apa yang saya bisa beli. Saya masih ingat persis Nokia yang saya beli saat itu, saudara. Nokia, kalau saya tidak salah 5110, yang besar sekali, saudara, bulat. Itu kalau dilempar ke kepala orang, saudara, bisa benjol dan mungkin orang bisa kolaps, pingsan karena beratnya. Karena itu yang saya mampu. Tetapi saat itu saya sudah bangga sekali, saudara, karena belum banyak orang yang pakai handphone. Bayangkan, saudara, kita berjalan bawa handphone iPhone X Max, katakanlah seperti itu. Saya tahu punya saudara jauh lebih mahal dan lebih baik dari saya, tapi ini yang saya mampu, saudara. Betapa Anda bangga mempunyai sesuatu yang berkualitas. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menyadari status kita yang baru dan kita tidak pernah merasa bangga dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bayangkan, saudara, kalau saudara berjalan di luar sana, iblis akan melihat saudara dan dia berkata, wow, yang ini bukan orang sembarangan. Ini anak-anak Tuhan. Ini anak-anak raja. Children of God. Dia akan berkata kepada temannya, hey, let him go. Hey, jangan pernah ganggu dia. Dia anak-anak raja. Dia anak-anak Tuhan. Bayangkan, saudara. Tapi kita tidak pernah realize our new status, saudara. Menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Alkitab berkata tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. He's dwelling in your life. Itu sebabnya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara punya tanggung jawab untuk menjaga baitmu kudus senantiasa di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Roh yang kudus. Roh yang kudus, saudara, tidak akan berdiam di tempat yang tidak kudus. Karena itu pastikan hidup kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Supaya apa, saudara? Supaya He dwells in you all the time. Mewarisi kehidupan yang kekal. Berkat rohani, saudara, yang Tuhan janjikan. Saya ulangi sekali lagi, di pelajaran sebelumnya, di video sebelumnya dikatakan bahwa siap atau tidak Anda, percaya atau tidak Anda ada neraka atau tidak, bagi saya tidak penting. Kenapa, saudara? Karena apa yang Anda percayai, yes or no, tidak akan pernah mengubah reality atau fakta atau kebenaran bahwa neraka dan surga itu ada. Dan suatu hari nanti kita akan berada di salah satu kekekalan itu, saudara. Karena itu saya mengencourage setiap kita untuk bisa hidup bersama-sama nanti di dalam kekekalan yang abadi, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Perlu saya tambahkan sedikit tentang surga. Saudaraku, surga di dalam Alkitab tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat daging. Surga di dalam Alkitab tidak berbicara tentang perkawinan lagi. Surga di Alkitab tidak lagi berbicara tentang hubungan badan atau hubungan seksualitas. Tidak ada lagi di sana aktivitas-aktivitas di dunia. Surga menurut Alkitab, saudara, yang saya percayai dan kita percayai dalam Alkitab, berbicara tentang kekudusan. Di sana hanya ada kemuliaan. Kita menyembah Tuhan senantiasa, bersukacita di dalam kekekalan. Tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut daging, saudara. Karena apa? Karena kita sudah dilepaskan dari setiap kebutuhan, keinginan daging. Itu sudah selesai tak kala kita masih ada di bumi, saudara. Ada amin, saudara. Jelas di sana.
Saya menyinggung ini karena saya banyak mendengar kebingungan dari anak-anak Tuhan sendiri yang berkata, Pak, apakah nanti di surga kita masih lakukan hal seperti itu? Saya bilang, no, it is done. Sudah selesai di bumi. Kita saudara hidup di dalam kemuliaan dan kekudusan dengan Tuhan. Nah, berkat keselamatan yang kedua, yang pertama tadi saudara berkat rohani, yang kedua tentunya berkat jasmani. Amin, saudara. Nah, saya bukan berbicara tentang teologi kemakmuran di sini, bukan, saudara. Tetapi berkat jasmani saya sudah singgung tadi. Kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Tuhan dandani, apalagi engkau yang disebut anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan pelihara. Berkat jasmani yang pertama, kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan curahkan. Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Yang kedua, perlindungan Tuhan. Saudara bisa menyewa bodyguard, security system yang paling canggih sekalipun, tetapi hidupmu akan senantiasa diliputi ketakutan kalau engkau tidak berlindung di dalam lindungan naungan yang maha tinggi. Itu kata Mazmur pasal 91 ayat 9 dan seterusnya. Berkat jasmani yang ketiga bicara tentang damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera, saudara, penting di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa, saudara? Katakan seperti ini. Engkau memiliki segala sesuatunya secara materi. Engkau memiliki bodyguard, perlindungan yang sangat canggih, yang sangat kuat. Tetapi jika hidupmu tidak memiliki damai sejahtera, apa yang saudara rasakan? Bukankah hatimu akan gundah gulana, diliputi ketakutan, curiga? Engkau melihat orang, engkau akan merasa tidak aman. Engkau melihat orang, engkau merasa curiga. Karena tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Saya mau katakan, saudara, damai sejahtera tidak bisa diperoleh dengan uang. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pak, kalau saya punya uang, pasti hidup saya damai sejahtera. Tidak, saudara. Tidak menjadi jaminan. Yohanes berkata, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan bersifat palsu dan sementara. Kenapa saya katakan palsu dan sementara? Seolah-olah bisa membuat kita, saudara, berbahagia, memiliki sukacita. Tetapi sebenarnya tidak, saudara. Jika engkau berkata, Pak, kalau saya punya uang, hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Saudara, ketika engkau punya uang, yang muncul apa, saudara? Ketakutan, kekhawatiran. Oh, jangan-jangan nanti si A akan mencuri uang saya. Jangan-jangan si B nanti akan menipu saya. Timbul kecurigaan. Timbul, saudara, hal-hal yang jahat yang iblis bisa pakai untuk membuat Anda, menjerat Anda jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau damai sejahtera yang dari Tuhan, itu luar biasa, saudara. Uang kita boleh, saudara, tidak sebanyak orang-orang di luar sana. Harta kita boleh tidak sebanyak orang-orang di luar sana. Tetapi kalau hidupmu penuh dengan damai sejahtera, engkau tidak akan diliputi ketakutan. Saya banyak belajar ketika dulu di Indonesia. Saya sering pelayanan, saudara, ke tempat-tempat yang kumuh, yang secara mungkin bagi beberapa orang tidak mau pelayanan ke sana. Saya berjumpa dengan banyak orang-orang yang, kalau orang sana katakan, saudara, level ekonominya di bawah. Tetapi saya bisa melihat mereka, saudara, ketika mereka tidur sekalipun di bawah kolong jembatan, di bawah trotoar, mereka bisa ngorok, saudara. Itu baru touchdown, langsung sleep. Ada banyak orang, saudara, tidur di atas kasur yang harganya mungkin 10 miliar. Tapi tidak bisa tidur nyenyak seperti itu. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera tidak diukur dengan uang. Damai sejahtera tidak diukur dengan materi. Berkat jasmani yang keempat, jalan keluar dari masalah. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan berikan hikmat. Tuhan memberikan kita hikmat. Untuk apa? Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan di saat-saat yang susah.
Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mendapatkan solution, jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari, saudara. Jadi ingat, berkat yang pertama adalah berkat rohani. Berkat yang kedua adalah berkat jasmani. Yang ketiga, saudara, berkat materi. Tapi saya mau menambahkan sedikit, saudara, dalam berkat jasmani yang kedua. Ada juga berkat kekuatan, saudara. Kekuatan yang baru. Ada juga berkat kesembuhan. Ada juga doa yang dijawab. Saudara, itu berkat juga. Bayangkan, saudara, berdoa puluhan tahun tidak dijawab Tuhan. Gimana perasaannya, saudara? Tapi kalau doa-doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan, itu adalah berkat. Bayangkan, saudara, engkau bisa membeli rumah sakit sekalipun, bukan cuma equipment, tapi rumah sakit. Tapi kalau engkau sakit-sakitan terus, apa yang saudara alami? Bayangkan kalau saudara memiliki banyak uang, Anda bisa membeli, jangankan makanan yang paling enak, restorannya pun saudara bisa beli. Tetapi Anda tidak boleh makan makanan yang enak. Anda cuma bisa makan nasi putih sama sedikit garam. Bayangkan betapa susahnya hidup Anda. Tapi ada banyak orang, saudara, walaupun makan di pinggir jalan, lalar di mana-mana, tapi bisa lahap. Itu berkat, saudara. Berkat ketiga, berkat materi. Jaminan pemeliharaan Bapa. Saya sudah singgung tadi, saudara, di awal-awal video kita. Ada jaminan pemeliharaan Bapa. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, katakan semuanya, saudara, semuanya Tuhan akan tambahkan di dalam setiap kehidupan. Saya tidak mau bahas terlalu dalam di sana, saudara. Kita jump up ke poin yang keempat. Berkat keempat. Yang pertama tadi berkat rohani. Yang kedua berkat jasmani. Yang ketiga berkat materi. Berkat yang keempat, kelepasan total, saudara. Kelepasan total. Kehidupan kekristenan bukan berbicara sebagian-sebagian. Kehidupan kekristenan berbicara, you take it or you leave it. Serahkan hidupmu kepada Tuhan atau jangan sama sekali. Kalau engkau mau panas, panas sekali sama Tuhan. Kalau mau dingin, tinggalin Tuhan sekalian. Tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Tidak boleh, saudara. Sifat ilahi, pikiran dan perasaan Kristus, Filipi 2 ayat 5, Tuhan taruh di hati kita, pikiran kita. Itu sebabnya orang-orang yang sebenarnya dekat dengan Tuhan, begitu melihat orang yang berkekurangan, hatinya itu seperti hati Tuhan, ingin membantu, saudara. Sifat Kristus ada dalam diri mereka. Amin, saudara. Masihkah hatimu tersentuh tak kala melihat orang yang berkekurangan? Amin. Masihkah hatimu tergerak ketika ada orang berkata, Pak, saya tidak punya bahan makanan lagi di rumah? Masihkah, saudara? Hati Tuhan ketika melihat orang yang berkekurangan, hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Dan saya percaya sifat ilahi ini Tuhan akan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Itu sifat Kristus. Kelepasan total artinya apa? Kita diberikan pengertian yang baru untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya, Pak, untuk mengerti kehendak Tuhan? Saudara, seiring dengan berjalan waktu, semakin engkau melekat dengan Tuhan, semakin engkau tahu apa yang Tuhan inginkan. Saya tidak bisa ajarkan 1, 2, 3 begini-begini. No, itu pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Terus cari Tuhan, terus bersekutu dengan Dia, baca firman Tuhan. Nanti setiap hari engkau akan melihat dan merasakan, dan engkau mulai sensitif mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berkat kelepasan total juga berbicara tentang keinginan yang baru. Kalau selama ini, saudara, keinginan kita maunya tambah rumah, tambah mobil, tapi tidak boleh tambah istri, saudara, atau tambah suami, itu tidak boleh. Satu cukup, amin, saudara. Satu aja tidak habis, saudara. Tambah harta, tambah perusahaan. Saya katakan itu tidak salah, saudara. Tidak salah. Saya tidak anti dengan teori berkat, dengan kelimpahan. It's okay. Karena Tuhan juga mau hidup kita berkelimpahan. Tapi
tak kala itu menguasai hidup kita sehingga kita jauh dari Tuhan, berarti keinginan kita belum diperbaharui, belum dilepaskan. Alkitab berkata ketika kita memberikan hidup kita, Tuhan berikan keinginan yang baru lagi. Kita tidak hanya mengejar kelimpahan materi jasmani saja, tapi kita mengejar kerinduan dan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan hari ini dalam hidupku, apa yang Tuhan inginkan dari aku untuk menyenangkan hatinya, itu yang Tuhan mau, saudara. Saya berdoa di akhir dari pelajaran ini, supaya kita boleh mengalami secara pribadi berkat-berkat di dalam keselamatan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, tak kala engkau belum memberikan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, keinginan kita mungkin masih menyenangkan dunia daging kita. Tapi saya berdoa supaya melalui pelajaran ini, keinginan kita diubahkan menjadi keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian yang sudah lama mungkin kita tidak dengarkan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Dan saya berdoa, bukan hanya menjadi kerinduan saya, saudara, tapi menjadi kerinduan dari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menonton video ini. Mari pejamkan mata kita, berdoa, kita tutup dan akhiri pelajaran kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam keselamatan kami. Bukan hanya berkat-berkat jasmani Tuhan, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan, menonton video ini. Ubah kehidupan mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang dan berikan kekuatan kemenangan kepada mereka yang saat ini sedang berjuang menjalani hidup mereka, supaya hidup kami menjadi hidup yang diubahkan, penuh dengan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur dan saya mengencourage kita untuk terus subscribe dan klik lonceng di sana, supaya setiap kali kita upload video yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan notification. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Shalom.